Pembalap wanita Alexandra Asma Soebrata memilih menjalani pola hidup sehat daripada diet untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Dia mengungkapkan bahwa dia lebih suka melakukan olahraga lain seperti gym, lari, dan tenis karena membuatnya lebih menikmati. Dia juga menjelaskan bahwa dia berolahraga minimal 4 kali seminggu dan rajin sauna. Menurutnya, makan dan istirahat adalah hal yang paling penting dalam menjaga kebugaran tubuh. Alexandra juga menerapkan clean eating dan menjaga keseimbangan antara pola makan dan olahraga. Selain itu, dia menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental untuk membantu mengurangi stres. Osim meluncurkan produk terbaru yaitu YouLove 3 dan YouTron yang dilengkapi dengan fitur Artificial Intelligence dan Osim Well-Being App. Dengan teknologi ini, pengguna dapat mendeteksi dan mengurangi tingkat stres dalam tubuh. Bau ketiak yang tidak sedap dapat menjadi masalah yang mengganggu kepercayaan diri dan dialami oleh siapa saja. Meskipun kebersihan pribadi memainkan peran besar dalam mencegah bau ketiak, ada beberapa faktor lain yang dapat berkontribusi pada munculnya bau tersebut. Salah satunya adalah makanan yang dikonsumsi setiap hari. Makanan tertentu dapat mempengaruhi bau tubuh termasuk bau ketiak. Ini karena mengandung senyawa yang dikeluarkan melalui keringat. Menurut redaksi duniadiet.com, berikut ini adalah beberapa makanan yang dapat menyebabkan bau ketiak dan tips untuk mengatasinya. Pertama, makanan yang mengandung belerang, seperti bawang putih, bawang merah, brokoli, kubis, dan kembang kol, dapat menyebabkan bau ketiak. Belerang adalah senyawa alami yang ketika dicerna dapat menghasilkan senyawa volatil seperti sulfur dioksida yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit dan keringat. Akibatnya, tubuh bisa mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya batasi konsumsi makanan yang tinggi kandungan belerangnya atau pilih makanan pengganti yang tidak menyebabkan bau. Kedua, makanan berlemak tinggi, seperti daging merah, makanan olahan, dan gorengan membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Proses pencernaan yang lama ini dapat menyebabkan tubuh menghasilkan lebih banyak keringat. Hal ini berpotensi memicu bau tidak sedap jika bercampur dengan bakteri di kulit. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya konsumsi makanan rendah lemak dan perbanyak sayuran serta buah-buahan segar yang mudah dicerna oleh tubuh. Ketiga, kafein adalah stimulus yang ditemukan dalam kopi, teh, dan minuman energi. Konsumsi kafein yang berlebihan dapat menyebabkan keringat berlebihan dan memicu bau ketiak yang tidak sedap. Untuk mengurangi bau ketiak, sebaiknya batasi konsumsi kafein dan pilih minuman yang lebih sehat seperti air putih atau jus buah. Keempat, makanan pedas mengandung senyawa kimia yang disebut capsaicin yang dapat memicu keringat berlebihan. Keringat yang mengandung senyawa ini dapat menyebabkan bau ketiak yang tidak sedap. Untuk menghindari bau ketiak yang disebabkan oleh makanan pedas, sebaiknya batasi konsumsi makanan pedas dan pilih makanan yang lebih sehat seperti sayuran dan buah-buahan. Kelima, makanan yang tinggi gula, seperti permen dan minuman manis, dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri di mulut. Bakteri ini dapat memproduksi asam yang dapat memicu bau tidak sedap pada keringat. Untuk mencegah bau ketiak yang disebabkan oleh makanan manis, sebaiknya batasi konsumsi gula dan banyak minum air putih untuk membantu menghilangkan bakteri dari mulut. Terakhir, rempah-rempah seperti kari, jinten, dan adas manis mengandung senyawa yang dikenal sebagai fenol. Senyawa ini dapat memicu bau ketiak yang tidak sedap.
Untuk menghindari bau ketiak yang disebabkan oleh makanan yang tinggi rempah, sebaiknya kurangi konsumsi makanan yang mengandung rempah dan pilihan makanan yang lebih sehat seperti sayuran dan buah-buahan. Dengan memperhatikan konsumsi makanan yang tepat, diharapkan bau ketiak yang tidak sedap dapat dihindari. Pemerintah berencana menghidupkan kembali aplikasi Peduli Lindungi sebagai langkah pencegahan menghadapi kemungkinan penyebaran virus monkeypox di Indonesia. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran akan penyebaran virus tersebut di beberapa negara. Dengan mengaktifkan kembali aplikasi yang pernah digunakan saat pandemi COVID-19, pemerintah berharap dapat memantau pergerakan dan kesehatan masyarakat lebih efektif. Tujuannya adalah untuk memastikan protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat guna mencegah penyebaran wabah cacar monyet. Aplikasi ini akan digunakan untuk memantau dan mendeteksi orang-orang yang diduga membawa virus, terutama mereka yang baru datang dari luar negeri. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa setiap individu yang terdeteksi melalui aplikasi ini akan diberikan kode QR dengan kategori hijau, kuning, atau merah. Jadi Presiden telah memutuskan untuk mengaktifkan kembali Electronic Surveillance Card. Ingat dulu ada Peduli Lindungi, ujar Menkes Budi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 27 Agustus 2024. Jadi orang-orang yang datang dari luar negeri akan diminta untuk mengisi data, nanti akan diberikan QR kode dengan warna hijau, kuning, atau merah tambahnya. Individu yang masuk kategori merah akan diobservasi lebih lanjut dan menjalani tes PCR di tempat. Beberapa daerah seperti Jakarta, Cengkareng, dan Bali menjadi fokus utama mengingat adanya konferensi Asia-Afrika Leaders Meeting. Pemerintah juga telah menyiapkan mesin PCR untuk mendeteksi secara cepat pasien yang diduga terinfeksi virus monkeypox. Jika ada yang dikategorikan hijau, tidak perlu dilakukan tindakan apapun. Namun jika kuning atau merah, kita akan memeriksa suhu tubuhnya. Jika suhu tubuhnya tinggi dan ada ruam-ruam, maka akan dilakukan tes PCR, jelasnya. Jalan kaki merupakan aktivitas fisik yang sederhana namun efektif, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Selain mudah dilakukan dan tidak memerlukan peralatan khusus, berjalan kaki juga dapat mencegah berbagai macam penyakit. Minimal 7 penyakit dapat dicegah dengan jalan kaki. Dengan melakukan jalan kaki secara rutin, tidak hanya dapat mencegah penyakit tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Untuk hasil yang optimal, disarankan untuk berjalan kaki setidaknya selama 30 menit sehari, 5 hari dalam seminggu, dan menggabungkannya dengan pola makan yang sehat serta gaya hidup aktif. Rutin jalan kaki juga dapat menjaga kesehatan mental. Berikut adalah penyakit yang bisa dicegah dengan jalan kaki menurut laporan dari Headline Rabu. Penyakit jantung koroner. Jalan kaki dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung koroner yang disebabkan oleh penyumbatan pada arteri jantung. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Menurut penelitian, berjalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi resiko serangan jantung. Diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah penyakit yang disebabkan oleh resistensi insulin atau ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin secara efektif. Jalan kaki membantu mengontrol kadar gula darah dengan meningkatkan
sensitivitas insulin dan membantu tubuh menggunakan glukosa dengan lebih baik. Berjalan kaki secara teratur dapat membantu mencegah atau mengelola diabetes tipe 2, terutama jika dikombinasikan dengan pola makan yang sehat.